mengucapkan selamat datang Bapak Edi Rahmayadi. Bapak Edi Rahmayadi jawabnya Sumatera Utara. Bapak Edi Rahmayadi Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Ucapan selamat datang kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Dipersilakan duduk kembali. Boleh saya coba ya dengan suara yang keras dan lantang. Bapak Edi Rahmayadi Sumatera Utara. Tepuk tangan. Boleh naik satu oktav lagi, lebih naik suaranya boleh ya, lebih kencang lagi. Sekali lagi, Bapak Edi Rahmayadi yang lebih kuat. Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk kita semua. Supaya juga Pak Gubernur mengetahui per masing-masing fakultas, boleh berikan tepuk tangan dan suara terbaiknya per masing-masing fakultas akan saya panggil. Dan dekannya boleh berdiri sambil melambaikan tangannya. 143 mahasiswa baru Fakultas Pertanian. 42 mahasiswa baru Fakultas Peternakan. 99 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 231 mahasiswa baru Fakultas Teknik. Kurang kuat itu sebenarnya. 73 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. 303 mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 476 mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 61 mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. 128 mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Dan yang terakhir jangan mau kalah, 357 mahasiswa baru Fakultas Hukum. Tapi sekali ini terima kasih. Kami persilakan dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan menikmati Pak Gubernur sudah bisa hadir di kampus yang kita cintai. Di kampus Pak Gubernur sebenarnya sering banyak kabar nomensi dulu atau sekolah di Budi. Pak Gubernur ya, tepuk tangan dulu Pak Gubernur. Dan saya hormati para wakil rektor, para bapak ibu dekan, ketua lembaga, dan tentunya yang kami cintai dan banggakan juga pengurus yayasan kita, ada pengurus, ada pengawas kita hadir bersama kita di sini, dan tentunya yang kami banggakan seluruh mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen yang boleh saat ini hadir ini 2000 lebih, dan sekarang ada sekitar 300-an masih proses pendaftaran Pak Gubernur, jadi belum selesai administrasi. Baik, pertama-tama izinkanlah saya atas nama keluarga besar Universitas HKBP Nomensen menyampaikan selamat kepada mahasiswa Universitas HKBP Nomensen untuk tahun akademik 2022-2023 di kampus Universitas HKBP Nomensen yang kita cintai ini. Adalah kebanggaan bagi kami untuk menerima kedatangan Anda, putra dan putri yang kami kasihi, putra putri kebanggaan bangsa Indonesia, bagian daripada generasi muda penerus
sebangsa. Dengan penuh keramahan dan kehangatan, kami, Anda semua yang akan turut menentukan perjalanan hidup Anda, tentunya sejarah universitas ini ke depan. Anda telah menjadi orang yang terpilih dari ribuan kepeminatan yang ingin kuliah di UHM ini. Sekaligus terakhir, selamatlah buat saudara. Kepada para mahasiswa senior, dosen dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, marilah kita sambut mahasiswa-mahasiswa baru kita pada angkatan 2022 ini sebagai teman baru, sebagai saudara muda yang juga ingin belajar dan menimba ilmu di Universitas HKBP Indonesia. Pengurus lembaga kemahasiswaan sangat berperan dalam hal ini. Bantuan Anda semua untuk mereka mengenal kampus, mengikuti pendidikan, dan mengalami proses pembelajaran UHM sungguh suatu yang mereka dambakan dan apresiasi. Bagi para tenaga kependidikan, sambutan dan layanan kita kepada para mahasiswa baru amat sangat bermakna. Keramahan, kehangatan, senyum, dan ketulusan akan sangat menyentuh dan membuat mereka menemukan tempat belajar yang nyaman di Universitas HKBP. Kepada para dosen, mari kita sambut peserta didik kita ini di UHM. Mereka datang sebagai kolega pembelajar muda dalam ikhtiar kita mencari, menguji, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Mahasiswa baru ini datang dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang juga benar, baik dan kaya. Mereka pun datang dengan harapan, dengan dambaan, dengan cita-cita agar kelak mereka menjadi sarjana yang mandiri, dewasa, bersemangat, terus belajar, peduli dan juga kontributif. Dan marilah kita dampingi dan bekali mereka mewujudkannya. Tidak sedikit daripada mahasiswa yang boleh jadi kemudian menjadi bapak ibu dosen sebagai idola kehidupan dalam hal profesi, semangat belajar, intelektualitas, integritas dan perhatian dan kepedulian. Kepada segenap mahasiswa baru yang kami cintai, mulai hari ini Anda menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas HKBP. Anda akan menjalani proses pembelajaran dan pendidikan di universitas ini sesuai dengan budaya excellence yang dimiliki oleh universitas. Tidak kalah pentingnya adalah Universitas HKBP Indonesia juga berkinerja excellent. Dalam situasi saat ini penting untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina dengan baik dan menjaga motivasi belajar agar tetap tinggi. Jangan ragu-ragu berkonsultasi dengan para dosen pengampu mata kuliah ataupun dengan pihak prodi fakultas untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, mari bergabung dengan universitas ini dan kemudian kedepankanlah beberapa alat komunikasi yang kita kembangkan. Yang pertama, kedepankanlah empati dan saling peduli dalam berkomunikasi, baik antara dosen dan mahasiswa, antara sesama dosen maupun antara dosen dan tenaga kependidikan. Yang kedua, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang belum tentu kita yakini kebenarannya, guna menghindari kebingungan, kesalahpahaman dan tindakan-tindakan yang keliru. Yang ketiga, utamakan komunikasi untuk menentukan solusi bagi kepentingan kita bersama. Singkatnya, mari kita jalankan komunikasi dengan berempati dan berhati-hati dengan tujuan mendapatkan solusi bersama. Kepada Bapak Gubernur yang kami banggakan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan hadir dan kemudian akan memberikan kuliah umum bagi 2.000-an mahasiswa baru Universitas HKBP Indonesia. UHM adalah salah satu kampus tertua yang ada di Sumatera Utara. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Gubernur, namun doa kami menyertai Bapak Gubernur semoga selalu sehat dan sukses membawa Sumatera Utara bermartabat dalam era kejayaan. Saya kira semalam Pak Gubernur kami bincang-bincang di ruangan ini ada dua hal yang selalu kami
kembalilah ke semester 31. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berdoa ruangan ini akan tambah cantik setelah ada videotron. Barangkali di kemudian hari akan ada bantuan Pak Gubernur tentang ini. Kami sangat berterima kasih kepada kemudian izinkanlah saya menutup pidato penerimaan mahasiswa baru ini dengan doa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami hal yang bermanfaat. Berilah manfaat kepada kami atas segala hal yang Engkau ajarkan, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Amin. Maka selanjutnya sebagai rektor kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka melalui SK nomor 15 dari SK dari rektor dari Angkar Melawi 9 tahun 2022 sebagai rektor saya meresmikan dan menerima saudara-saudara sekalian menjadi mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen tahun ajaran 2022-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai perjalanan adik-adik semua selama mengikuti kuliah dan perkuliahan di universitas yang kita cinta ini. Terima kasih dan horas! Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen, Bapak Dr. Ramasan Syaragan SHMH, yang sudah menyambut mahasiswa baru sekaligus membuka acara secara resmi. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa baru, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Bapak Budi Situmorang, yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan. Ketua Yayasan ini juga ada 5 orang, 4 orang, 5 ya. Bapak Anton Xiaoming, yang saya hormati Rektor ini Laisai, yang selalu memberikan motivasi kepada saya, Dr. Haposan Sialagan beserta unsur jajarannya yang berhadir, para guru besar Universitas HKBP Nomensen, para dekan dan sivitas akademika Universitas HKBP Nomensen, dan seluruh mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Tak henti-hentinya saya di tengah aja, susah sekali saya di situ. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhanlah kita bisa seperti ini. Lalu tidak ada Tuhan, pasti tak ada kita. Tuhan menciptakan kita, pasti ada maksud untuk merawat dunia ini. Kalau Tuhan berkehendak hari ini kita hilang, tak ada satupun yang bisa menangkal. Karena kita adalah umatnya Tuhan. Saudara-saudara saya, pagi ini dijadwalkan saya tidak berkhotbah tentang Tuhan. Ada kegiatan-kegiatan saya yang, mohon maaf, saya tak bisa panjang-panjang. Jadi ada hal 4 tahun saya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Tinggal tahun terakhir inilah
saya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Saya bangga sudah tinggal 1 tahun pun saya masih diundang oleh beliau. Untuk kepentingan Sumatera Utara, bukan untuk kepentingan politik. Saya iakan untuk melengkapi ruangan ini dengan Videotron. Pastinya nanti dengan prosedur yang harus kita lalui. Anak-anak sekalian, saya tak menyampaikan kepada guru-guru kita. Saya langsung kepada para mahasiswa-mahasiswi baru. Kenapa kita berbeda dengan negara-negara lain? Apa salahnya? Ini yang harus kita evaluasi. Saya tak berbicara tentang teknik, saya tak berbicara kalkulus, saya tak berbicara matematika, saya tak berbicara kimia, saya tak berbicara ilmu kedokteran, saya tak bicara kitab pidana, saya tak bicara buku psikologi karena sudah ada yang mengajarkannya, dan yang paling penting saya tak tahu pula itu karena bukan kapasitas saya hal itu, walaupun saya lulus itu semua, tapi saya bukan kapasitas saya untuk itu. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang kita berbeda dengan Jepang, dengan Korea, dengan Singapura saja kita berbeda. Malaysia sudah meninggalkan kita jauh. Saat itu mereka itu Thailand sekolah di tempat kita. Kedokterannya, pertaniannya, hukumnya, psikologinya, sekolah di tempat kita. Saat ini kita yang berebut sekolah di tempat mereka. Siapakah yang salah? Yang salah adalah kami ini. Dinasti kami ini yang salah memprediksi kepentingan masa depan. Bila kami sudah bertobat, anak-anakku, sehingga nanti tidak menjadikan persoalan pada saat kami nanti menghadap Tuhan. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Inilah salah satu fasilitas. Saya bangga dengan fasilitas ini. Tak semua universitas mempunyai. Kalian tak salah. Kalian kuliah di sini. Fasilitas yang representatif ini pastinya kalian akan mudah mengasuh ilmu. Guru, dosen mentransfer ilmunya, kalian menerima dengan kepastian bahwa itu adalah bermanfaat untuk umat, untuk semua yang hidup di dunia ini. Itulah umat tadi. Anak-anakku sekalian, saya nanti karena ini banyak, saya di sebelah situ lah masuk, tapi ke atas tak sempat kayak ini. Saya sudah lupa muka saya seperti ini. Kayak inilah gubernur kalian. Mau senang kalian, mau tak senang, inilah aku gubernur kalian. Tapi 30-40 tahun yang akan datang, kalian inilah salah satunya yang berdiri seperti saya. Amin. Kalau bapak-bapak
Tapi kalau kalian minta kau sama Tuhan, Tuhan akan memberi. Seluruhnya ada di kitab suci. Tetapi Tuhan paling tahu kepada siapa akan diberikan. Pulang kalian harus sadar, jangan marah kau pada saat kau tak tahu, tak dapat. Karena Tuhan lebih tahu dari kita semua. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang membuat beda kita saat ini. 4 tahun saya mengetahui. Sebelum ini saya berada di alam lain, tak berada. Rasanya aneh sama saya, karena saya tak diajarkan ilmu pemerintah, tapi dengan nekat, bonek, saya resign. Saya bukan mencari pekerjaan gubernur ini, karena saya bukan pensiunan pada saat saya ingin menjadi gubernur. Saya resign dari planet lain. Kenapa saya katakan planet lain? Karena berbeda sekali. Sehingga saya harus otodidak. Saya harus belajar. Dan inilah saya memimpin Sumatera Utara. Salah satunya adalah kalian. Anak-anakku sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Begini, mak saya tukang jual kue. Kami berempat laki semua. Saya anak paling besar. Saya tamat SMA tahun 79 dari SMA 1 Medan. Orang tua kami sangat sederhana, bukan hanya sederhana. Telur saja digoreng, dipotong 8. Kami harus jalan dalam kehidupan yang seperti ini. Bapak saya seorang sersang. Ayah saya orang besi tampilan kaca. Mak saya orang Tanjung Pura. Entah kayak mana ceritanya orang itu ketawa sana ketawa sini. Lahirlah saya. Pada saat saya sekolah, saya sudah bekerja keras. Saya bikin kue, saya antar kue itu ke warung-warung. Salah satunya warung Tugu sekarang menjadi Tugu Saudara di Kampung Keling. Sekarang namanya Kampung Madras. Tak mau juga Kampung Keling itu disebut Kampung Keling. Pada saat itu ingin saya ceritakan kepada kalian. Saya mengantar kue ke situ. Jatuh tempat kue. Berseraklah kue. Saya tak berani ngomong sama mak saya. Mak, kuenya jatuh. Tak berani. Saya jumpai yang jual kue, namanya si Gendut. Orang cium buah memang gendut, tapi dipanggil dia Gendut. Pak Gendut, jatuh kue kamu. Apa jawab? Itu urusan kau. Terus kayak mana? Ya sudah tak ada orang mau beli. Itulah kami rahasiakan kepada orang tua saya, mak saya. Habis itu kami cici
kecil dengan mencari uang dengan uang parkir untuk mengganti uang waktu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini yang paling berkesan saya. Berikutnya datang saya mengantar kuih. Mak saya ikut. Saya pun cek dia naik sepeda ke rumahnya Pangdam. Antar kuihnya. Tahu-tahu mak saya tak mau pergi dari situ. Saya datang, mak, ayo, belum, apa ini belum? Piringnya belum dibalikin. Waduh, udahlah, nanti kita cari piring. Tak boleh. Itu piring pemberian ayah. Akhirnya tak dikembalikan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya nangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Apakah gara-gara piring? Maybe. Karena orang itu mengecilkan mak saya. Saya berdoa kepada Tuhan, jadikan nanti aku Pangdam jaminan. Hanya gara-gara piring ini, kita bisa bilang itu gara-gara piring. Tapi mak begitu mencintai dia suaminya sampai punya piring. Saya yakin di salah satu ilmu psikologi nanti. Pendek kata, karena kalau cerita ini nanti ditutup aku langsung pulang nanti. Pendek kata bahwa Tuhan memberkati. Tuhan mengizinkan aku pada tahun 2015 aku jadi Pangdam. Hari ini aku dilantik jadi Pangdam, langsung aku pulang ke sana. Bukan tentara, bukan semua pembantu yang memarahi semua. Marahin semua. Dia pun tak tahu. Bingung juga si Bapak Pangdam untuk marah-marah. Kalian tahu enggak kenapa aku jadi Pangdam? Karena piring itu disembunyikan di sini. Inilah menjadi piring itu. Anak-anak sekalian dan bla 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 bla, begitulah susahnya kami. Ada satu susah yang benar juga tetap sampai saat ini menggores hati saya. Kalian tahu ada titik gantung di situ, di lapangan Merdeka. Karena tak punya uang orang tua, besok mau ujian. Aku pura-pura beli buku di titik gantung itu. Ya, dapat baca. Karena yang beli di situ boleh membaca. Selesai baca, buku langit. Besok aku ujian. Yang perlu kau tahu, dengan membaca itu aja 9 nilai. Untuk itu tak ada alasan kalian. Saya yakin berapa banyak pun yang mampu, orang tua kau pasti mampu. Jadi kalau kau nilai masih 9, kau masih bodoh. Karena begitu sulit buku itu pun aku bisa 9 nilai. Mungkin cerita sana sini karena kalian milenial kalau tak melihat begitu pasti uyung aja bapak ini, bohong aja bapak ini. Inilah ciri khas
Atau kita perbandingkan nanti sama binatang, mana lebih menyayangi sesamanya, binatang atau kita. Yang ketiga adalah motivasi, jiwa juang. Ini kita kalah dengan negara-negara lain. Untuk melanjutkan ini, saya tunjukkan kajian. Saya pernah menjadi seorang tentara. Itu di operator di mana ya? Inilah saya tentara. Maksud saya bukan kali-kali kamu tentara. Saya sampaikan tentara ini, jenderal saya, bapak saya sesat. Mak saya bukan buat, tapi anaknya kok bisa jadi. Saya mau menunjukkan ini. Sombongkah saya? Ya. Saya bangga dan sombong. Karena tinggal sombong inilah yang aku punya. Lain tidak punya. Anak-anak sekalian, saya cerita tentang kasih sayang ibu yang pertama. Saya akan tunjukkan sama kalian, saya akan membedakan kasih sayang ini dengan seekor harimau. Mana lebih kasih sayang kau, kita, atau harimau? Kita lihat. Seekor harimau di dataran Afrika sedang kelaparan dan mencoba mengintai seekor monyet. Alhasil, harimau tersebut berhasil menaikkan monyet dan membawa sang kawannya ke atas pohon agar terhindar dari binatang buas lainnya yang mencoba merebut hasil buruannya. Ternyata mangsanya adalah seekor induk monyet yang sedang menyusui anaknya yang baru berusia 2 minggu. Harimau tersebut pun terkesima menangkap anak monyet. Harimau meninggalkan induk monyet yang siap disantapnya dan menyelamatkan anak monyet. Harimau tidak mau anak monyet dimakan oleh binatang buas lain di hutan Afrika tersebut. Anak monyet dipapahnya agar tidak jatuh dari pohon, menyiapkan rumput agar tidur malam yang pulas. Kisah nyata dunia hewan ini mestinya dijadikan inspirasi hidup kita manusia. Hidup ini keras, kawan. Kadang persaingan membuat kita saling menjatuhkan. Kadang rasa tersinggung berbuah dendam, dan akhirnya kita saling membunuh. Tapi ingatlah juga sisi lain dari sesamamu. Dia memiliki kondisi hidup yang berbeda, yang mestinya juga ditelusuri kehidupan keluarganya. Ingat kawan, cari hidup mengisi perut, jangan lupa mengisi hati, agar hidupmu bernilai juga bagi yang lain. Anak-anakku sekalian, ini adalah kisah nyata, bukan kisah direkayasa. Harimau dengan monyet
saja bisa menghidupkan monyet, anak monyet itu menjadi besar. Padahal kalau dimakan ini anak monyet akan mengisi perut si harimau ini. Jadi anak-anakku sekalian, Anda introspeksi diri. Kita beda agama saja, beda suku aja. Kalau bisa kita bunuh orang itu. Binatang ini harimau sama monyet, dan akhirnya monyet ini menjadi besar. Orang Eropa heran dan dibawa ke laboratorium, didapatkan air liur harimau adalah penuh dengan nutrisi, sehingga anak monyet ini menjadi besar. Persoalannya bukan soal nutrisi, persoalannya adalah kehadiran Tuhan kepada harimau ini. Kenapa Tuhan hadir? Karena tulus kasih sayang harimau itu kepada monyet, sehingga diberkatilah dia. Bukan harimau itu yang hebat, tapi kehadiran Tuhan itulah yang menjadikan harimau itu bisa membesarkan monyet ini. Semoga harimau ini masuk surga. Siapa manusia yang ingin masuk surga, ikutilah harimau ini. Setuju? Bukan kita paling hebat di dunia ini. Yang paling hebat adalah kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan tak akan hadir kepada orang-orang yang tak punya kasih sayang. Anak-anak sekalian, itu bedanya kita dengan negara-negara di luar. Di luar itu buang sampah aja tak mau dia. Kenapa? Nanti orang lain menjadi sakit karena sampahku. Kalau kita bukan lagi sampah di sini, tong sampahnya belum kita buang di sini. Ini bedanya kita. Dan itu salah kami, dinasti kami. Saya berharap dinasti kalian tidak seperti kami. Untuk kami mohon maaf kepada kalian semua. Kami baru merintis untuk suatu kasih sayang. Kita saling menyayangi. Setuju? Menuntut ilmu wajib hukumnya. Tapi kasih sayang itu lebih wajib dari semuanya. Silakan kau tuntut ilmu, tapi tanpa kasih sayang Tuhan tak pernah memberkati kalian. Walaupun kau mungkin yang Islam supaya terus, yang Kristen di gereja terus, yang Buddha masuk ke kelenteng, yang Hindu ke Buddha. Tapi selama kau tak punya kasih sayang, Tuhan tak akan pernah mengambil kalian. Satu saja tadi tentang bicara kasih sayang. Silahkan kalian terjemahkan dan kalian bedakan. Yang kedua adalah masalah kejujuran. Kalau bisa berbohong, kenapa harus jujur? Inilah kita. Kalau bisa nyontek, kenapa harus belajar? Inilah kita. Rasanya semua bisa kita lakukan dengan berbohong. Berbohong adalah merusak. Karena kejujuran adalah segala-galanya. Kalau kau tak mampu belajar, berusahalah. Masih tak mampu, jumpai dosenmu.
jumpai kawanmu dan sampaikan, aku tak bisa, aku tak mampu, jujurlah kau. Nanti kau akan dibantu oleh Tuhan. Tapi kalau kau sombong, kau tak jujur, Tuhan tak akan pernah hadir. Dosamu pun tak tahu kalau kau tak bisa. Akhirnya siapa yang kau rusak? Khalayak makhluk di dunia ini karena ketidakjujuran kalian. Saya akan contohkan. yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya
dan nilainya tinggi-tinggi semua. Tapi begitu jadi kepala dinas, pusing kepala kita dibikin. Inilah salah satu kita butuh jujur, anak-anakku. Sepintar apapun kalian nanti, kalau mau tak jujur, habis semuanya. Setuju kalian berbuat jujur? Oh, berarti masih banyak yang tak ngomong, berarti banyak yang tak setuju kalau jujur itu. Setuju kita jujur? Jujur. Kalau kalian punya niat tak jujur, kau tak boleh kuliah. Karena kau nanti akan merusak dunia ini. Kalau kau jujur, inilah terpelihara dunia. Ibadah yang terbaik di dunia ini kata Tuhan. Seluruh kitab suci mengatakan hal itu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Orang ibadah yang terbaik, orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana? Sudah jelas-jelas Tuhan itu mengatakan itu. Kalau kau tak jujur, tak bisa bermanfaat kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, saya ingin tunjukkan, tapi ini khusus untuk guru lah, untuk dosen. Sebelum saya mengakhiri ini adalah motivasi. Kau akan mengalami nanti kesulitan, itu pasti. Kau akan capek, itu pasti. Kau akan sakit, itu pasti. Itulah jiwa-jiwa. Kau sudah punya kasih sayang, kau sudah jujur, kau berikan ikhlas, kau serahkan kepada Tuhan. Tidak kau punya motivasi, tak luntur apapun yang menerpa kalian. Karena itu hanya sebuah cobaan, tantangan yang akan nanti kalian alami. Jadilah jiwa-jiwa yang membaca. Pastikan itu kau orangnya. Seluruh fakultas manapun kalian, saya berharap itu. Dan sebelum saya menunjukkan motivasi ini sangat perlu, ada yang ingin saya tunjukkan kepada ada orang tua yang menggandeng istrinya kemanapun berada. Bapak tua yang digandeng pun menengok sana, nengok sini. Saya, istri saya gandeng aja lurus nengok ke saya, itu pun saya masih melirik orang. Inilah kadang-kadang Pak dosen. Kalau mereka belum tahu ini gandeng sana gandeng sini, paling baru pacaran. Kalau masih pacaran, jangankan digandeng, didekat dia itu udah senang kali. Tapi biasanya tadi itu nanya lah langsung sih, ada orang nanya, Pak, kenapa kau memegang terus ini? Kemana kau pergi kau gandeng? Apa jawabnya? Dia mengaku perhatian istri dan tak fokus lagi kau tarik kemana-mana. Ya orang dia pikun, gimana dia mau fokus? Apakah istrinya Anda akan merasa khawatir jika Anda melepasnya? Oh tidak. Karena dia tidak ingat. Dia tidak tahu siapa saya. Dia tidak mengenali saya lagi selama bertahun-tahun. Dia bilang, lantas ditanya lagi, Anda masih saja terus membimbingnya. Oh ya, orang tua itu tersenyum, berkata, dia tidak tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa dia. Dia adalah cinta dalam hidup. Tak saja mata tangannya pun yang berkaca-kaca. Mungkin inilah yang dimaksud dengan ilahi jiwa. Bukan indah yang buat kita merasa nyaman, namun karena nyaman
semua akan merasa indah. Semoga dosen kalian, guru besar kalian seperti itu. Walaupun tak kenal sama kalian, akan digandengnya kemana-mana. Walaupun yang digandeng kadang-kala mau berteriak, kau marah, segalanya. Tapi dosenmu adalah guru, pengajar, mentransfer ilmu. Saya yakin Bapak dosen memahami itu. Saya tak mau cerita yang lain, karena di depan murid nanti jadi malu dosen-dosen kita ini. Tapi kalau dosen-dosen kita ini sudah benar, wah, itu semua terlalu banyak orang-orang jatuh. Untuk itu Bapak-bapak dosen juga tolonglah belahan jiwa kalian adalah mereka-mereka yang sedang duduk. Yang terakhir, motivasi. Ada orang paling hebat di dunia, tercepat di dunia, seorang Darren Raymond, orang Afrika, lari tercepat 400 km, ulangi 400 meter, dia lari tercepat. Tapi pada saat Barcelona 92, saya senang sekali hal ini. Sesuatu tidak selalu sesuai dengan cita-cita kita. 400 meter Darren Raymond start, dia lari. Kalau 150 meter itu dia cedera, tertarik ototnya. Anda bisa lihat, yang harusnya dia lari paling depan dengan segala regulasi. Kalau dia sudah berhenti, dia harus keluar lapangan. Tapi dia tetap tapi dia harus menuju ke tempat finish. Walaupun dia sudah tak terdepan lagi. Nah, pada saat dia susah seperti ini, siapa yang datang? Siapa yang melindungi? Inilah gurunya, dosennya, sahabatnya, ialah sebagai ayahnya di dunia pendidikan. Ayo nak, apa susahnya kau? Ayo kita keluar, karena tak boleh dalam aturan. Begitu kata gurunya, begitu kata ayahnya. Tetapi demi jiwa anaknya, bagi dia diusir sama gurunya, sama dosennya, sama ayahnya. Pergi kau, ini anak, ini muridku. Ayo, kawal kau sampai ke finish. Walaupun orang sudah tak ada gunanya dia sampai ke finish, tetap dia jalan sampai ke finish. Lebih banyak orang bertepuk tangan, bahkan dia menjadikan legenda sampai saat ini, bukan karena dia sang juara, tapi motivasi jiwanya yang tidak luluh dan tak menyerah. 6.500 orang bertepuk tangan saat itu. Luar biasa dari Raymond. Anak-anakku sekalian, hanya ada dua pilihan di dunia ini: menyerah, gagal seperti para pejuang, atau terus berjuang, sukses seperti para juara. Bila kita tidak pernah menyerah, maka kita tidak akan berjuang. Sudah lewat 10 menit. Para orang itu nanti saya ditunggu orang ini. Dibilang gubernur yang tak pernah tepat waktu.
banyak hal yang harus kita bahas. Ada wawasan Nusantara, cara pandang bangsa ini. Ada ketahanan nasional. Nasional ini harus tahan semua terpaan. Ada panas, waspadaan nasional. Kita harus waspada karena kita menyayangi bangsa yang kita cintai. Ada kepemimpinan nasional yang 2024 nanti akan kita pilih. Kita butuh pemimpin nasional. Itulah dalam referensi namanya PIMNAS. Yang dikawal ini semua dengan manajemen nasional, Sismennas. Saya yang tidak mahasiswa pertama ada di Mugawira, karena salah satu dosennya dari saya. Tapi sekarang itu dianggap tanggungan, tak apa-apa. Tapi kau tak bisa melupakan kebangsaan. Sejak apapun kau harus mencintai bangsa ini. Nah, ini adalah milik kita dan tempat kita berhidup di hari tua. Yakinkan anakku, 40 tahun yang akan datang, kau akan berbicara seperti ini. Dan bahasa tak boleh jadi bahasa seperti ini. Bahasa adalah tuntutan negara yang lebih pelik. Itu kau harus lebih hebat dari saya. Kalau jadi hebat saya sekarang ini berarti mau merusak bangsa. Inilah guru-guru kalian dengan tulus, dengan ikhlas akan mendidik kalian. Bapak-bapak dosen, guru besar, gandenglah, tariklah anak-anak ini, walaupun dia berpaling kemana-mana, karena dia masih muda, memang belum tahu, dan dia belum punya jati diri. Kasih dia jati diri, sehingga bangsa ini akan memiliki manusia-manusia yang kesatria. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak tepat, terkhusus kepada guru saya. Kalau anak-anak saya, iya saja katanya. Guru ini yang tolong bawa, ini adalah saya lah usernya, saya lah pemakai mereka. Anda pendidik, saya butuh mereka untuk Sumatera Utara bermartabat dan sampai ke akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kami mohon Pak Gubernur berkenan mengambil atas panggung. Pada bagian ini kami mengundang Bapak Rektor, Bapak Ibu Pengurus Pengawas Yayasan, Bapak Wakil Rektor untuk dapat memberikan cenderamata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk tulus dan melengkap. Universitas Akademik Indonesia akan memberikan tulus dan melengkap kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Edi Rahmayadi. Setelah sesi pemberian cenderamata, kami mohon untuk dapat mengambil sesi foto. Pak Gubernur, setahun yang lalu Bapak men-groundbreaking solar cell di kampus ini. Energi listrik ini sudah telah selesai solar cell di kampus. Tepuk tangan. Baik, silakan Pak. Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera. Di sini ada Gus Selatan. Mudah-mudahan
semoga